ada datanya. Ini data-datanya mengenai aliran dana. Ini bulan berapa? Tahun 2019 ada transferan ke rekening pribadi dan perusahaan yang nggak ada hubungannya dengan PT ini, PT tempat Medina menginvestasikan sahamnya. Dan sangat disayangkan saudara Irwansyah dan Zaskia Sungkar tidak menunjukkan data-data yang valid. Jadi informasinya kurang jelas yang diterima oleh publik. Yang kedua adalah aliran dana 1,9 itu nggak benar. Yang masuk ke rekening cuma 10 juta, transfer 4 kali. Aliran dana 1,9 itu ada kok. Ini ada rekapannya, ya. Rekap data gaji, rekap data tahun 2019, 2018, 2017 yang kami akumulasi totalnya 1,9 miliar, hampir 2 miliar. Ya. Ini 2017 ada aliran dana ya ke J-Corps Indonesia Berkah yang beritanya keterangannya berbeda-beda. Keterangannya diantaranya antara lain ada di manajemen, gaji pengacara, Packers, Jana Corps, ya, apalagi berita acaranya. Ini 2018, berita acaranya juga berbeda-beda. Ini juga ada masuk ke rekening pribadi, tuh rekening pribadi ya. Yang di sini. Ada juga yang masuk ke rekening perusahaan lain yang milik Irwansyah. Rekening korannya aja liatin ya. Ini rekening orang. Ini data-datanya Medina dapat langsung dan sudah diverifikasi oleh orang keuangan. Jadi data ini real. Ini contohnya ini dari Bank Mandiri ya. Contoh transfer ke siapa tuh ya? Ke rekening pribadi 96 juta. Itu liatin aja sama siapa. Kok sama siapa tuh? Ini bang, kiri bang, Atas nama siapa itu? ke kiri bang, Bang, kiri bang. ke kiri bang. Kalau lupa belakang kiri bang. Oke. Ya, ini adalah sebagian kecil dari rangkaian aliran yang ada di data kami. Ini lagi nih, ya. Transfer kemana nih? Sebutin bang. Bisa dilihat aja, bisa lihat. Nanti di zoom aja setelah ini ya. Palikan tangan dulu. Ke kiri bang. Oke. Ini 2019 ya. Tuh ada transferan ya, totalnya ada 58 juta ke J-Corps Indonesia Berkah. Namanya biaya kontribusi, ada yang 68 juta, pinjaman dan lain-lain ya. Ini sangat banyak sekali. Itulah yang kita tanyakan. Dan data ini masih belum final karena Medina terus terang mengalami kesulitan untuk mengkolek data-data ini. Terus bahwa terkait statement saudara Irwansyah mengenai uang yang masuk diklaim sebagai gaji, dia tidak mengetahui itu. Sementara uangnya udah masuk. Masa nggak tahu sih uang puluhan juta nggak masuk ke rekening pribadi? Sementara dia tahu siapa yang nyuruh, tapi dia nggak tahu uang yang masuk. Dia bilang kenapa nggak dilaporin komisaris yang lain? Di akta ini komisarisnya banyak. Medina juga komisaris, Irwansyah juga komisaris. Jangan-jangan Irwansyah sendiri, makanya disampaikannya harus jelas. Jadi publik semuanya mengerti. Itu yang sangat kami sesalkan. Tiga adalah tidak ada komunikasi dari Medina untuk minta klarifikasi ke Irwan. Medina ini sudah ada itikat baik. Medina dari bulan Juni ya 2019, beberapa bulan lalu sudah ada kecurigaan mengenai keuangan perusahaan yang tidak sehat. Jadi beliau mempertanyakan dan meminta data-data dan mengajukan untuk audit
tetapi terhalang ya. Jadi ceritanya orang audit udah masuk ke minta data, tapi ada salah satu BOD yang tidak mau menandatangani. Kan kalau misalkan audit dari KAP itu kan harus semua BOD tanda tangan. Kalau dari KAP kan aku maksudnya biar jelas gitu, bukan dari orang internal perusahaanku tapi dari luar gitu kan biar kita tahu nilainya berapa gitu, kerugiannya, sampai bisa berhutang lumayan besar gitu ke vendor ya kan. Nah udah dari situ mulailah aku ada kecurigaan. Singkat cerita, ketika dimintain data, ini karyawan keuangan ya, tapi namanya tolong di ini ya, dibacain aja Kak. Oke. Dibaca. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf data yang sudah disiapkan hari ini kita belum bisa kasih dan belum bisa ada arahan dari pusatnya. Pusat mana? Kan perusahaannya juga di Bandung. Maksudnya kita nggak ngerti pusatnya pusat di mana gitu kan. Dan Pak Luki udah info di grup tapi belum ada respon. Mohon maaf, tapi kita juga nggak bisa apa-apa Bu, semua arahan dari pusat. Jadi ada itikat baik, Medina sudah berusaha, udah kesana kemari, tapi responnya seperti ini. Makanya Medina mengambil langkah hukum yang lahir. Ya, nah ini aku mau bacain dulu. Laporkan. Kalau udah ada respon dari pusat, kita info langsung ke Ibu ya Bu, sekali lagi mohon maaf. Udah, aku dari situ udah mulai emosi. Maksudnya emosi ini tuh bukan ke satu kali ya. Kalau misalkan aku bacain chat-chat yang kemarin tuh, ini yang terakhir aja aku bacain. Udah gitu, aku chat Irwan. Ini chat aku sama Irwan. Aku kirim chatnya tadi karyawanku. Aku bilang, Kak, kok aneh banget saya minta data dihalang-halangin, ya kan? Jadi katanya orang di dalam katanya menunggu instruksi Anda. Di akta saya komisaris loh. Saya berhak meminta transparansi dan semua laporan keuangan, ya kan? Kok aneh banget? Kok nggak ada apa-apa ya? Kalau nggak ada apa-apa itu usah takut dong. Cuma dibaca aja, ya kan? Jadi kan aku ngerasa kok nggak direspon gitu. Maksudnya ini udah terakhir aku chat sebelum aku membuat LP ke polisi. Ini terakhir chat aku ke Irwan, gitu. Jadi tanggal 14 Agustus. Sorry. Kok 14 Agustus sih? Sorry salah. Kemarin Wednesday. Sekitar beberapa hari 2 hari sebelum ya? LP ya? 2 hari sebelum LP, sorry. Nah, terus kenapa kok nggak ada somasi? Nah, saya perlu jelaskan di sini, somasi itu tidak wajib hukumnya. Ya, apabila dalam hukum pidana ya, apabila memang sudah ada dugaan bukti permulaan yang cukup tentang suatu unsur tindak pidana, sah-sah saja Medina melaporkan. Toh melaporkannya ke pihak yang berwajib, bukan kemana-mana, ke kepolisian. Nah, yang kelima adalah kami ingin mengklarifikasi statement dari mereka. Medina sempat nggak hadir dalam RUPS yang membahas tentang dana. Jadi ada statement dari mereka ini berulang-ulang bahwa ada RUPS yang menyatakan bahwa aliran dana itu legal. Ini kan usahanya kita ini kan badan hukum, bukan warung ya. Ini PT, bukan warung. Aturan main RUPS itu seharusnya saudara Irwansyah ataupun Zaskia Sukar menunjukkan, ini loh ada RUPS, tunjukkan undangan resminya. Mereka nggak menunjukkan undangan resmi kemarin. Dan kalau misalnya ada kesepakatan dalam RUPS tersebut, itu harus dituangkan secara tertulis dan harus dilampirkan ke Medina. Medina harus terima dan mengetahui. Jadi hati-hati. Jangan-jangan kemarin kumpul-kumpul apa itu tidak dibenarkan dan bisa tegak hukum. Nah, kayak kemarin ya, ada RUPS mendadak 2 hari, dua hamin ya, Hamin 2 sebelum mereka tahu kita udah melpon. Ya, di akta ini kalau dibaca lagi ya, di akta ini bahwa RUPS itu ya, RUPS itu di pasal 9 ya, pasal 9 akta ini itu harus dilakukan di tempat perseroan itu beroperasi, berarti di Bandung ya, dan harus dilakukan pemanggilan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS, bukan kayak kemarin ya langsung mendadak Hamin 2, itu tidak dibenarkan. Jadi tolong dibaca lagi, dipelajari lagi, jangan sembarangan. Ini kita menjalankan usaha berdasarkan peraturan perseroan terbatas. Ada di Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2007. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, demikian jawaban saya atas klarifikasi mereka, dan sangat disayangkan mereka tidak menunjukkan
data-data yang valid, yang real, yang tertulis. Karena ini hukum PT, datanya harus formal. Oke, mungkin bisa dijawab soal itu, Mbak Medina, yang soal tas. Tas lo kayak anak dulu. Bebas, di antara dua itulah boleh lah. Oke, oh iya katanya. Oh, aku mau menambahkan ya, dari statement klarifikasi mereka, ya, kami sangat kecewa ya, karena lari dari topik permasalahannya. Ya, permasalahan di sini kan mengenai bisnis saja. Kenapa membahas hal-hal pribadi? Ya, masuk ke masalah yang tas dan lain sebagainya yang menyebabkan masalah baru karena merugikan Medina. Nih, oke, gue jelasin ya. Aku punya Instagram Authentic by Medina Zain, ya, boleh di zoom. Instagram ini tadinya aku pakai buat aku jual pre-love barang aku, ya. Dan adminnya bukan aku, ada adminnya khusus. Nah, teman-temanku suka titip jual, ya kan? Teman-temanku suka titip jual. Dan ada salah satu temanku yang jual titip jual. Biasanya kan aku kalau misalkan karena aku sibuk ya tiap hari sama Lukman nggak ngurusin cuma tas doang, aku sibuk ke kantor. Jadi aku tuh kalau misalkan ada barang titipan aku udah serahin aja ke admin, udah cek aja kalau misalkan ada yang beli ya udah slot berapa, untungnya aku ambil mereka langsung masuk ke rekening aku. Cuma kan kalau sama Zaskia kan teman, jadi oh yaudah aku ke rumahnya lah anterin tasnya. Aku nggak tahu gitu loh, aku tuh nggak ngecek itu tas palsu atau asli karena itu tuh tas tuh tidak bisa dibuktikan palsu atau asli kalau misalkan tidak dicek di website resmi. Ada kalau misalkan satu brand ada satu website resminya yang bisa menyatakan itu asli atau palsu. Aku pernah bikin pernyataan di Instastory aku nggak bisa sebut brandnya. Nah, jadi dari situ mereka menyangka itu tuh tasnya palsu. Oke, ya kan aku bilang ke temanku, ini katanya tas lo nggak oke nih, emang nggak jadi beli maksudnya kan, padahal udah DP, baru udah DP ya, belum bayar full DP nih. Nah, udah gitu aku sampein lah ke temanku, ini tasnya mereka udah mereka nggak oke, jadi mereka nggak mau beli tasnya gitu, walaupun udah DP minta dibalikin lah. Ya udah teman aku juga nggak ada masalah, tasnya aku ambil, DP-nya dibalikin. Memang waktu itu pengembaliannya itu 3 atau 4 hari gitu. Setelah kejadian itu mereka pengen ditransfer hari itu juga setelah tasnya, ya kan aku juga harus ngebalikin dulu tasnya ke teman aku. Tasnya harus dicek dulu bener nggak itu tasnya, kan udah jadi beberapa tangan gitu loh. Ya kan bener nggak tasnya yang dia kasih juga ke aku. Jadi kan aku jadi cuma pelantara doang gitu loh. Jadi aku di sini merasa dirugikan banget sama baik aku. Karena menurutku di sini ya aku apes aja sih gitu. Aku apes dapet titipan yang tasnya menurut mereka KW, tapi ya kan belum bisa dibuktikan juga gitu loh. Maksudnya kayak kok membahas hal-hal yang duitnya juga udah balik, ya kan, tasnya juga udah nggak ada urusan apa-apa, dan itu kejadiannya sejauh sebelum aku hamil, masih lama banget. Dan setelah itu komunikasi aku masih baik nih ya, aku mau membuktikan komunikasi aku sama Zaskia masih baik kemarin pas aku melahirkan. Ini ada buktinya, katanya kan nggak baik komunikasinya kan. Oh dia gimana ya buka? Bentar ya, buka ya. Yang DM bentar ya. Aku ngeliatin DM sama Zaskia. Nih, ini DM tanggal berapa? Mbak lihat. Nih. Kiri Mbak. Jadi kalau misalkan dia bilang hubungan aku sama dia nggak baik, ini anakku lahir aja masih nggak kenapa-napa gitu loh. Aku jarang ketemu karena aku pas hamil besarku aku stay di Bandung gitu, fokus di Bandung karena mau melahirkan di Bandung. Jadi kalau misalkan dia bilang hubungan kita tidak baik, tidak mungkin ada DM seperti ini. Bacain aja. Ya kan, ya Allah gemes di Bandung ya Neng, iya di Bandung nikah gemes, ya Masya Allah, ya Allah Neng, Masya Allah selamat ya, semoga menjadi anak soleh bla 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 gitu. Neng, Masya Allah selamat, semoga jadi anak soleh, jembatan orang tuanya ke surga. Sayang lahir batin ya, lebaran masih nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi kalau misalkan emang hubungannya nggak baik, nggak mungkin. Terus 7 bulanan aku masih ngundang dia loh, datang 7 bulanan, dia mengirimkan bunga, aku fotonya, makasih ya bunganya karena nggak bisa hadir katanya dia. Nggak ada, maksudnya
nggak ada keributan apa-apa masalah tas itu, jadi kayak nggak nyambung gitu kan, bingung aku juga kenapa itu harus dibahas gitu. Dan uangnya udah kembali kecuali memang dia merasa dirugikan, uangnya apa namanya nggak kembali, nggak boleh membahas itu. Dan sini aku bener loh merasa dirugikan banget karena penjualan tas aku jadi orang agak-agak worry sama pembelian tas di Instagram aku merasa dirugikan banget. Apalagi tadi masalah anak ini berawal dari perdebatan suamiku dengan Zaskia di grup Bandung Akuta. Jadi kan awalnya ini nih. Nah, ini ya. Nih, awalnya gini, aku bacain dulu chatnya ya, baru keliatin. Kata Irwansyah, katanya Lukman, Rabu boleh kami tunggu di Bandung bila berkenan semua tanggal 15. Ngajakin RUPS ya Lukman. Terus kata Irwansyah, semuanya siap, mohon dikabari agar bisa diselesaikan secara baik. Oke. Saya siap di Jakarta, saya serahkan pada yang lain siap dan berkenan di Jakarta, kata Irwansyah. Terus Lukman jawab, bayi saya umur 30 hari, kalau ditinggal kayaknya gak enak, kasihan. Dan tim audit dan dokumen pendukung ada di Bandung. Lebih baik RUPS-nya di Bandung saja supaya semua jelas dan tim juga ada sesuai dengan undang-undang yang ada di akta, ya kan? Terus Kia jawab, gimana Pak Dirut Mitra, sambil pakai emot ketawa. Aku nggak suka sih kalau pakai emot ini kan lagi serius ya. Bu Laudia, Pak Hafiz, tapi meeting bentar sama kita bentar, kemarin sama Mikola lama di tim gitu. Ya kan, suamiku agak tersinggung karena kan itu kan udah ranahnya pribadi, mau aku ke Jakarta bukan urusannya mereka, ya nggak, meeting dengan siapapun gitu. Terus Lukman jawab, iya kemarin memang maraton meeting, pulang pergi sampai malam dan anak kami kehabisan stok ASI. Mungkin ibu-ibu di sini yang punya baby merasakan gimana kan perjuangan stok ASI. Gimana kalau ibu Kia punya anak bayi ditinggal-tinggal terus stok ASInya habis, gitu. Kata-kata itu yang katanya menghina masalah keturunan itu tidak menghina karena awalnya dia memancing kan, nah terus dia jawab, iya masih lama kok meetingnya, bela aja di Malaysia, stok aja dulu, kata Kia. Terus Lukman jawab, makanya saya sama Medina sudah tidak ke Jakarta lagi karena kemarin dicoba stoknya tidak cukup. Sudah sampai di situ. Jadi menghinanya di mana, kayak kita bingung. Keluarganya di Instagram koar-koar katanya di Lukman sama Medina kan menghina masalah keturunan. Sedih. Dan perlu saya tambahkan di sini ya, mekanisme pemanggilan RUPS itu sudah diatur di Undang-Undang PT 40 tahun 2007 pasal 82, dan di akta pendirian PT Bandung Berkah Bersama juga di sini di pasal 9 sudah diatur juga mengenai mekanisme tempat pemanggilan dan pimpinan RUPS. 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama perseroan. 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat. Sedangkan klien kami diberitahu melalui telegram ya. Ya, Medina diberitahu melalui telegram, bukan surat tercatat, dan H-2. Dan di pasal ketiga, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Nih. Dan ini akta pendirian Bandung Berkah Bersama ya. Dan di Undang-Undang Perseroan Terbatas pun sudah diatur. Seperti itu, berarti para pemegang saham dan semua organ itu sudah mengetahui mengenai mekanisme RUPS. Jadi tidak dibenarkan tuh memanggil H-2 lalu melalui telegram, bukan surat tertulis dan tercatat yang patut seperti itu. Oke.
Oke, soal auditor, katanya auditor kan itu Mbak Medina membawa auditor sendiri pribadi ya. Semestinya kan kalau nggak salah nih mau koreksi, harusnya kan pemegang saham terbesar yang berhak untuk membawa audit itu seperti itu. Nah tapi kemarin katanya bawa audit pribadi. Mungkin Medina sempat menunjuk KAP resmi dan sudah masuk dan sudah dapat data sebagian. Kenapa kok kalau misalnya nggak boleh, kenapa udah dapat data sebagian, tiba-tiba di tengah jalan di stop gitu. Nah itu yang kami aneh gitu. Sementara beliau juga kan komisaris dan pemegang saham. Akhirnya berhenti di situ, Medina datang lagi, tanya lagi, sulit, akhirnya langsung sidang saja, ketemu orang keuangan, saya komisaris, saya minta rekening koran. Dapat rekening koran, beberapa persen saja baru dapat. Di tengah perjalanan dapat WA yang tadi ya dari orang keuangan ya, maaf tidak bisa, dia bilang begitu, kan aneh. Jadi nggak diizinin sama Pak Irwan katanya. Aku telepon setelah dia ngechat gitu, katanya tidak diizinin sama Pak Irwan. Dan tidak dibalas ya? Tidak dibalas sama Irwan. Terus juga masalah saham ya, aku tuh lucu banget katanya 80-20. Saham terbesar di situ memang Bella 30%. Karena 10%-nya dia sebagai brand ambassador, ya 20%-nya dia chip in, sama kayak aku 20% chip in. Aku naruh saham di perusahaannya Irwan 2 di Pekanbaru, yang dulu sama Teh Meli udah tutup, sama di Bandung Akuta. Yang Pekanbaru itu sama sekali aku nggak dapat profit 1 rupiah pun sampai detik ini, dan itu nggak ada penjelasan apapun. Itu tidak aku permasalahkan, udah aku tutup buku lah, maksudnya ya udahlah, mungkin bukan rezeki aku di Pekanbaru. Tapi karena aku masih bersyukur di Bandung Akuta masih dapat profit, udah balik modal, ya mungkin di situ rezekinya nggak apa-apa kan. Cuman aku ngerasa sih yang penting keterbukaan aja. Jadi intinya sih di sini ya, aku mau mau ngomong, aku kemarin sama Lukman memutuskan untuk lapor ke polisi karena memang menurut kita ini udah jalur terakhir yang harus kita tempuh. Kenapa? Karena dengan kita ketemu susah, dengan kita RUPS juga nggak jelas, dengan WhatsAppku juga cuma dibaca aja, dan ada kejadian-kejadian kurang mengenakan yang aku nggak bisa publis di sini. Itu menurutku ya udahlah, biar polisi yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Toh juga di sini kita membawa data lengkap. Toh juga polisi tidak akan menerima laporan kalau misalnya kita tidak membawa bukti gitu loh. Jadi ya insya Allah kebenaran tidak akan kedua ya. Kita sih bismillah ikhtiar aja. Kalau misalkan masih rezeki aku ya mungkin akan kembali, tapi kalau misalkan belum rezeki nggak apa-apa. Ya, terakhir dari saya soal itu soal karyawan yang katanya dipecat oleh Irwansyah dan katanya Irwansyah setelah kena mungkin ada masukan. Jadi memang ada beberapa karyawan yang sakit hati, memang ya katanya ada yang diputus sepihak, katanya ada yang mengadu-ngadu sampai nge-DM aku gitu kan. Itu kenapa mereka dipecat? Aku pun tidak diinfo untuk pengurangan karyawan, tidak ada info. Jadi tiba-tiba suka ada yang curhat aja, Bu aku udah keluar sekarang dari sana gitu loh. Kenapa kamu keluar? Iya katanya sudah ada pengurangan karyawan, itu nggak ada info sama sekali. Dan aku sangat menyayangkan manajemennya, kenapa tidak ada info dulu untuk pengangkatan karyawan, karena selain banyak gitu. Kadang 10, kadang 8, kadang ada 20 gitu yang dipecat. Jadi aku sedih banget, tiba-tiba karyawan yang curhat, ada yang malah mau melahirkan, waktu itu diberhentikan, akhirnya aku selamatkan, akhirnya gak jadi dikeluarkan. Karena aku bilang, ini mau melahirkan, dia butuh dana untuk melahirkan. Aku telepon ke direktur, aku bilang, Pak ini gak boleh dikeluarin, aku bilang, ini orangnya mau melahirkan, tega banget kalau misalkan mencat orang mau melahirkan, akhirnya enggak. Jadi mereka merasa ini semua gara-gara over budget gaji. Aku sebagai orang bisnis, aku nggak ngelihat ini over budget gaji, ini banyak pengeluaran aneh yang membuat perusahaannya tidak sehat. Seperti itu. Aku juga banyak kok naruh saham di beberapa perusahaan, ada yang nggak nyampe 10% ya, kita kecil-kecilan, tapi maksudnya ya kita happy aja karena kan kalau rezeki bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan mau disebut saham 20%, 10%, 30% atau merasa korum gitu 80%, itu nggak ada hubungannya dengan saham. Mau kita punya saham 1% pun kalau kita merasa dihianati dengan perusahaan itu, kita wajib kok, kita boleh mengetahui isi di dalam ya kan, bukan buang duit. Iya,
Iya. Jadi Oke. memang semuanya harus dibuktikan dengan data formal. Harus semuanya mengacu sesuai akta pendirian perseroan terbatas, sesuai dengan undang-undang PT. Karena ini bukan warung, ini perusahaan. Jadi kalau berlaku ya, bertindak di luar yang diatur, maka itu dianggap cacat hukum dan bisa batal demi hukum. Berarti Oke, pemecatan itu ada peran serta Irwansyah juga? Hah? Pemecatan karyawan itu ada peran serta Irwansyah juga? Kurang tahu, tapi pokoknya manajemen. Aku nggak ngerti tuh manajemen apa, karena selama ini kan aku di situ pasif. Ya pasif ya, aku hanya pengawas aja, komisaris. Jadi kalau misalkan di satu hari aku pengen ngecek ya boleh gitu kan. Dia kan aku kan pasif, jadi karena aku juga nggak dapat gaji, jadi aku pasif gitu. Jadi aku nggak tahu itu atas dasar Intinya cuma perintah satu kan siapa lo, gitu. fokus. Oke, Medina, saya mau tanya satu hal. Tadi sempat udah kesebut nama sebetulnya sama Medina kan, Meli Guslau. Jadi ada, ya, jadi gini, informasinya memang ini bukan baru Medina, tapi ada 2 orang artis yang juga mengalami hal yang sama, hanya aja mereka nggak bicara. Baru Medina aja yang bicara. Nah, Tapi aku ada invest di situ. oke. Sejauh apa sih kenal Irwansyah? Karena begini, ini udah dua. Kamu yang ketiga. Aku paling ngejawab aku kenal gimana ya. Aku gini, ini aku lucu banget nih. Ada satu komen dari keluarganya bilang kacang lupa kulit, ya. Nah di sini aku mau klarifikasi nih satu, untuk diingetin sama mbaknya. Aku kenal Irwansyah 2015. Dari mana? Dari aku mengendorse produk aku ke Zaskia. Satu itu. Nah setelah kita ngobrol nyaman, ya kan aku sering ke rumahnya Zaskia dulu di Bintaro. Terus aku menawarkan endorse pergi ke Iceland. Oke, Iceland. Ya kan ongkos ke sana mahal ya Mbak, gitu. Ongkos ke sana tuh 140 juta satu orang gitu. Jadi kalau misalkan kacang lupa kulit, aku bingung gitu. Pada saat posisi baru kenal aja aku udah bisa endorse mereka ke Iceland gitu. Jadi kalau misalkan kacang lupa kulit, apa yang lupa kulit? Jadi awal perkenalan aku sama Zaskia sama Irwan 2015. Itu kan kalau sama Raffi udah lama, udah kayak keluarga gitu kan. Sama Raffi juga kan dulu awalnya gara-gara endorse yang kayak apa itu, keluarganya 30 orang gitu. Jadi aku ini bukan mau menyebut-nyebut, jadi akunya kesel sendiri gitu kenapa dibilang kacang lupa kulit gitu. Ya kesel maksudnya dalam arti ya kok nggak ada kolerasinya gitu. Tapi tadi kamu juga sempat oh iya aku tahu namanya gitu. Itu berarti memang tahu ya bahwa kredibilitas orang ini memang Ya, ada jejak digitalnya bahwa memang pernah Ya beberapa kan kali. ada beberapa yang udah tutup yang aku tahu. Beda udah komunikasi pribadi sama Bella, katanya Bella juga menyayangkan kalau sikap Ibu Bella melakukan itu. Aku DM-an sama Bella ketika Bella kemarin men-tag aku di Instagram. Aku merasa aduh, kok aku di-tag di Instagramnya, aku kecewa banget. Dia nge-tag nama Medina Zain sangat besar sekali di situ kan. Mungkin ada mbak yang melihat Itu kan kurang elok juga ya. Nggak boleh Meng-tag seseorang tanpa ada izin. Itu juga kurang baik, kurang elok. itu kalau misalkan aku tidak berkenan kan bisa UI tag, iya kan? Ya bisa mengganggu lah. Bisa mengganggu Perbuatan tidak menyenangkan kan? Iya. Tapi sebelum melaporkan Irwansyah ini sudah komunikasi dengan Bella juga nggak sih? Karena juga dia sangat Aku bingung ya, aku nggak terlalu dekat juga sama Bella. Terus Bella juga komunikasinya emang jauh kan di Malaysia dan aku jarang teks sama dia. Aku kan di situ merasa Bella sama aku posisinya sama, investor juga. Kalau dia mungkin ada plus brand ambassador, ya aku komunikasinya sama direktur aja cukup. Tidak perlu komunikasi jauh sampai ke Bella. Sebenarnya udah nggak. Karena kan kita meminta pertanggungjawaban kan ke direktur ya, dan ke orang yang menerima dana. Iya. Mas, itu aja sih dari kami ya. Cukup sekian. Mas, terima kasih yang tentang Zaskia tahu kalau yang ada cuma hanya mendapatkan 40 juta kalau gajinya itu gimana sih bisa dari Zaskia sendiri begitu? Dia katanya cuma dapat 40 juta aja transferannya. Dan kenapa menunjukkan rekening koran aja? Kenapa rekening koran aja itu bukan dari hasil? Nah, ini rekening korannya ini. Rekening korannya ini masuknya ke rekening pribadi ya. Rekening pribadinya Itu yang ke atas nama Zaskia Sungkar aja 98 juta. ke saudara Irwansyah dan ke perusahaannya saudara Irwansyah, PT J Corps. Diakumulasi ya berapa tuh? Ini kan ada keterangan. Ada keterangan-keterangannya di sini. Kan harus ditunjukin satu-satu. Oh, yang ke Jacob berarti bukan untuk gaji karyawannya di Jakarta. Dia sih ngakunya seperti itu. Nah gini, gaji karyawan aku jawab boleh? Gini, dia kan bilang itu buat gaji karyawan di Jakarta. Aku lucu banget, gaji yang di Jakarta itu karyawannya ngapain?
kan perusahaannya di Bandung, karyawannya di Jakarta ngapain? Beli bahan baku bisa di Bandung, ya kan? Jualan di Bandung, masaknya juga di Bandung, orang promosinya di Bandung. Kayak siapa yang digaji? Terus ada katanya gaji lawyer. Gaji lawyer siapa? Aku nggak pernah mengetahui sampai saat ini lawyer di maksudnya untuk apa? Ada lawyer legal mungkin maksudnya, tapi untuk apa gitu loh? Toko kue gitu kan? Lucu gitu. Kalau dia bilang untuk gaji karyawan Bandung Makuta yang di Jakarta tuh besar banget nih, lagi 100 juta lebih per bulan buat apa? Ini rekapan nih ya, ini rekapannya kalau dicek cek realnya satu-satu, ini rekening korannya kan nggak mungkin kan kalau mau dibuka Selembar. jadi biar gampang saya bikin rekapannya di sini tuh ya, di sini contohnya kan ke rekening saudara Purwansyah 76 nah, di sini kan, terus ke J-Corp Indonesia Berkah, keterangannya biaya Rakornas, J-Corp Indonesia Berkah, impor, J-Corp Indonesia Berkah, THR, semua beritanya banyak sekali kan tidak ada hubungannya. Terus ini untuk perbandingan aja, aku kan ada perusahaan MGT, walaupun situ pemilik perusahaannya cuma aku dan Lukman, tapi setiap hari orang keuangan itu mau beli pulpen, mau beli apapun yang urusannya sama perusahaan itu selalu di report, di minimal ada di grup, dan di grup kita ada yang nyaut, iya oke, ada bukti, ya kan? Terus juga apa namanya, kalau misalkan lebih bagus lagi kita ada tanda tangan basah gitu. Jadi kalau totalnya besar. itu harus ada tanda tangan basah. Dan ini audit baru sebagian ya Mbak. Jadi sekarang orang audit aku masih mencari karena emang kita harus minta rekening koran dari 2017 sampai sekarang ke orang bank itu tuh lumayan agak susah karena kan setiap bulan kan penjualan juga lumayan besar, sampai detik ini juga omsetnya masih oke banget. Kalau berapa sih kalau boleh tahu sih omset per bulannya itu diketahui? Gak bisa, janganlah. Kira-kira Oke, gitu aja, kira-kira teman-teman semuanya, terima kasih. Demikian klarifikasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pun aku nunggu.